Aku wanita yang disalahkan dan disebut wanita pembawa sial. Karena setiap aku punya suami, pasti meninggal dunia. Hujan deras mengguyur pemakaman siang itu, menenggelamkan suara pelan para pelayat yang berbisik-bisik di antara payung hitam mereka. Aku berdiri di tepi makam, tubuhku kaku, tangan gemetar mencengkeram payung yang terasa begitu berat. Tatapan mereka menusuk punggungku, seolah aku adalah pusat dari segala kesialan yang baru saja terjadi. Lagi-lagi dia menjadi janda, bisik seseorang. Ini yang ketiga kalinya. Apa dia benar-benar pembawa sial? Aku menunduk, menatap nisan yang baru saja ditanam di hadapanku. Nama suamiku terukir di sana, bersama tanggal lahir dan kematiannya yang begitu dekat. 3 kali aku menikah. 3 kali aku kehilangan. Latar belakang. Namaku Anindita. Aku bukan perempuan jahat, bukan perempuan haus harta, bukan pula perempuan yang bermain dengan kematian. Aku hanya seorang wanita biasa yang ingin dicintai dan mencintai dengan tulus. Namun, takdir seolah selalu mencengkeramku erat, merenggut setiap kebahagiaan yang baru saja ingin kurasakan. Aku tumbuh di keluarga sederhana, dengan ayah dan ibu yang sangat menyayangiku. Tidak ada yang istimewa dalam hidupku selain harapan kecil untuk memiliki keluarga yang bahagia. Aku percaya pada cinta, pada pernikahan yang sakral, dan pada janji sehidup semati. Aku tidak pernah menyangka bahwa kata sehidup semati akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Suami pertamaku bernama Bagas. Aku bertemu Bagas di tahun pertama setelah lulus kuliah. Dia adalah pria yang sederhana, pekerja keras, dan penuh ambisi. Kami berkenalan di sebuah acara komunitas literasi, di mana dia menjadi pembicara dan aku menjadi peserta yang duduk di barisan belakang, diam-diam terpesona oleh caranya berbicara. Bagas adalah seorang wartawan investigasi, seorang pria yang tidak takut pada bahaya. Itu adalah salah satu hal yang paling aku kagumi darinya, keberaniannya dalam mengejar kebenaran. Hubungan kami berjalan begitu alami. Dia mendekatiku dengan caranya yang halus, lewat obrolan ringan tentang buku, diskusi panjang tentang isu sosial, dan surat-surat kecil yang ia selipkan di dalam novel yang kupinjam darinya. Aku jatuh cinta perlahan, tanpa paksaan, tanpa keraguan. Setahun setelah berpacaran, kami menikah dalam sebuah pesta kecil yang sederhana. Hidup kami tidak mewah, tetapi penuh tawa dan kebahagiaan. Bagas adalah tipe suami yang perhatian, selalu menanyakan kabarku setiap kali dia pergi liputan ke luar kota. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, Bagas menerima tugas liputan ke daerah yang cukup berbahaya. Aku sempat melarangnya, memintanya untuk menolak tugas itu, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Ini sudah menjadi bagian dari hidupku, Ninda. Aku harus melakukannya." 3 hari kemudian, aku menerima telepon dari kantornya. Bagas ditemukan tewas di sebuah kamar hotel dengan luka tusukan di dadanya. Polisi mengatakan itu perampokan, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Laporannya hilang, kameranya raib, dan tidak ada jejak barang-barangnya yang ditemukan. Duniaku runtuh. Pernikahan yang baru berjalan 2 tahun berakhir dengan peti mati. Aku menangis tanpa henti, meratap di pemakamannya, bertanya kepada Tuhan kenapa Bagas harus pergi secepat ini. Saat aku masih berusaha bangkit dari duka, orang-orang mulai berbisik-bisik di belakangku. Istrinya pembawa sial. Baru juga nikah sebentar, suaminya udah mati. Kasihan, mungkin ini takdir buruk. Aku menolak percaya. Aku berpikir itu hanyalah kebetulan. Tapi aku tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Suami keduaku bernama Raka. Aku butuh waktu lama untuk bangkit setelah kepergian Bagas. Rasa kehilangan itu begitu dalam, seperti lubang hitam yang menyedot kebahagiaanku.
Aku menutup diri dari siapapun yang mencoba mendekatiku, takut mencintai lagi, takut kehilangan lagi. Namun, hidup tetap berjalan. Aku kembali bekerja, mencoba menjalani hari-hari seperti biasa meski terasa hampa. Hingga pada suatu hari, aku bertemu Raka. Raka adalah teman lama yang dulu pernah satu kampus denganku. Dia pria yang tenang, sabar, dan selalu tahu bagaimana membuat orang di sekitarnya nyaman. Berbeda dengan Bagas yang penuh semangat dan petualangan, Raka lebih kalem dan berorientasi pada keluarga. Kami bertemu kembali secara tak sengaja dalam sebuah acara kantor. Awalnya, aku menjaga jarak, tidak ingin membuka hati. Tapi Raka tidak pernah terburu-buru. Dia hanya ada di sana, sebagai teman yang sabar, sebagai seseorang yang mendengar keluh kesahku tanpa menghakimi. Lambat laun, aku mulai merasa bahwa mungkin aku berhak bahagia lagi. Mungkin, aku diberi kesempatan untuk memulai dari awal. Setelah hampir 3 tahun menyendiri, aku menerima lamarannya. Pernikahanku dengan Raka jauh lebih tenang dibanding pernikahanku dengan Bagas. Dia bukan pria yang terburu-buru dalam mengejar sesuatu, tidak punya ambisi besar yang membahayakan, dan lebih memilih kehidupan yang stabil. Setelah menikah, aku pindah ke kota tempat Raka bekerja. Dia seorang arsitek, dan kehidupannya teratur. Kami membeli rumah kecil yang nyaman, menata hidup kami dengan penuh perencanaan. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Bagas, aku merasa damai. Tapi kebahagiaan itu kembali direnggut dariku. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Raka belum pulang dari kantor. Aku menunggunya sambil sesekali mengecek ponsel. Hingga akhirnya, sebuah panggilan dari nomor tak dikenal masuk. Apa benar ini istri Bapak Raka? Ya, saya sendiri. Ada apa? Maaf, Bu, suami Anda mengalami kecelakaan. Dunia terasa berhenti. Aku bergegas ke rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Namun, sesampainya di sana, aku hanya menemukan tubuh Raka yang sudah terbujur kaku di ranjang UGD. Dokter mengatakan bahwa dia mengalami serangan jantung saat mengemudi, kehilangan kendali, dan mobilnya menabrak pembatas jalan sebelum terguling ke sungai. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ini terlalu cepat. Kami bahkan baru menikah 1 tahun. Aku baru mulai belajar mencintai lagi, baru mulai merasa bahagia lagi, dan kini semuanya berakhir dalam sekejap. Orang-orang kembali berbisik. Dulu suami pertamanya mati terbunuh, sekarang yang kedua kecelakaan. Apa jangan-jangan memang dia yang membawa sial? Mungkin lebih baik dia tidak menikah lagi. Aku ingin menyangkalnya, ingin mengatakan bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi bagaimana bisa? 2 kali menikah, 2 kali pula aku kehilangan. Apa aku benar-benar perempuan pembawa sial? Aku menenggelamkan diri dalam kesedihan. Aku mengurung diri di rumah, tidak mau bertemu siapapun. Aku bahkan mulai berpikir untuk tidak pernah menikah lagi. Aku takut kehilangan lagi. Namun, hidup punya cara sendiri untuk mempertemukan kita dengan seseorang. Dan begitulah, aku bertemu dengan suami ketigaku, dan kisah tragis ini kembali terulang. Dan suami ketigaku bernama Adrian. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah lagi setelah kepergian Raka. Luka yang kutanggung terlalu dalam, dan aku tidak ingin merasakan kehilangan untuk ketiga kalinya. Namun, takdir seolah selalu punya rencana sendiri. Aku bertemu Adrian di sebuah pusat rehabilitasi trauma yang kudatangi atas saran seorang teman. Aku tidak lagi ingin dikasihani, tidak ingin mendengar bisikan orang-orang yang menyebutku perempuan pembawa sial. Aku hanya ingin berdamai dengan diriku sendiri. Adrian adalah seorang psikolog yang bekerja di sana. Dia tidak tahu siapa aku, tidak tahu sejarah hidupku. Baginya, aku hanya seorang wanita yang butuh pemulihan. Aku nyaman dengannya karena dia tidak melihatku sebagai perempuan malang yang selalu kehilangan suami,
tetapi sebagai seseorang yang ingin bangkit dari keterpurukan. Selama sesi-sesi konseling, aku mulai mengenalnya lebih dalam. Adrian adalah pria yang sabar, penuh pengertian, dan memiliki selera humor yang lembut. Dia tidak pernah memaksa atau menekan, hanya mendengarkan dan sesekali memberi masukan. Perasaanku kepadanya tumbuh perlahan. Awalnya aku menolak, berusaha mengabaikan, tetapi Adrian selalu ada. Dia menunjukkan bahwa aku masih pantas untuk dicintai, bahwa hidupku tidak harus berhenti hanya karena masa laluku yang tragis. Setelah 2 tahun menjalani hubungan, aku memberanikan diri menerima lamarannya. Aku berpikir, mungkin kali ini akan berbeda. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa aku bisa bahagia lagi. Aku bahkan mulai berpikir bahwa mungkin orang-orang salah, bahwa aku bukan perempuan pembawa sial. Namun, kebahagiaan itu kembali direnggut. Tepat 6 bulan setelah pernikahan kami, Adrian jatuh sakit secara tiba-tiba. Awalnya hanya demam ringan, lalu memburuk dalam hitungan hari. Aku membawanya ke rumah sakit, tetapi dokter tidak bisa menemukan penyebab pastinya. Tubuhnya melemah dengan cepat. Dalam waktu 1 minggu, dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan pada malam yang dingin itu, aku menggenggam tangannya sambil berbisik, "Bertahanlah, Adrian." Namun, dia hanya tersenyum lemah dan berkata, "Aku ingin kau tetap hidup, Ninda. Tidak peduli apa yang terjadi nanti." Paginya, Adrian menghembuskan napas terakhir. Aku tidak lagi menangis di pemakamannya. Aku tidak tahu apakah aku sudah mati rasa, atau hanya lelah kehilangan. Yang aku tahu, kali ini aku benar-benar hancur. 3 kali aku menikah. 3 kali aku menjadi janda. Dan kali ini, aku mulai percaya bahwa orang-orang mungkin benar. Mungkin aku memang perempuan pembawa sial. Aku mengurung diri, tidak ingin bertemu siapapun. Setiap kali melihat cermin, aku bertanya pada diriku sendiri, apa salahku? Apa aku benar-benar terkutuk? Namun, di saat aku hampir menyerah, sesuatu terjadi. Sesuatu yang akhirnya membuatku menyadari kebenaran di balik semua tragedi ini. Sejak pemakaman Adrian, kehidupanku berubah drastis. Jika dulu orang-orang hanya berbisik di belakangku, kini mereka mulai terang-terangan menunjukkan ketakutan mereka. Di lingkungan tempat tinggalku, para tetangga mulai menjaga jarak. Aku bisa merasakannya dari cara mereka menatapku, penuh kasihan, tapi juga ketakutan. Aku dengar dia udah 3 kali nikah, 3 kali suaminya mati, bisik seorang ibu pada temannya saat aku melewati mereka di minimarket. Serius? Waduh, serem juga, ya? Jangan-jangan emang pembawa sial. Makanya, kalau aku jadi laki-laki, ogah dekat-dekat sama dia. Aku berpura-pura tidak mendengar, tapi suara-suara itu terus bergema di kepalaku. Bukan hanya di lingkungan rumah, tapi juga di tempat kerja. Aku yang dulu dikenal sebagai pekerja keras dan ramah, kini mulai dijauhi oleh rekan-rekan prianya. Beberapa dari mereka yang dulu sering mengajakku berdiskusi, kini bahkan enggan duduk bersebelahan denganku di kantin. Puncaknya, saat ada seorang pria dari divisi lain yang baru bergabung di kantor. Dia tampak ramah dan tidak tahu siapa aku. Suatu hari, dia mendekatiku untuk menanyakan sesuatu. Tapi sebelum sempat berbicara lebih jauh, seorang rekan wanita berbisik di telinganya. Reaksi pria itu membuat hatiku mencelos. Dia yang awalnya tersenyum hangat, mendadak berubah canggung, bahkan buru-buru mengakhiri pembicaraan dan pergi. Aku menahan napas. Aku tahu apa yang terjadi. Rekanku pasti telah memberitahunya tentang kutukan Anindita. Sejak hari itu, aku menyadari satu hal, tidak ada pria yang akan berani mendekatiku lagi. Aku dianggap sebagai janda pembawa maut, istri berbau kematian. Aku masih punya beberapa sahabat yang peduli padaku. Salah satunya adalah Dita,
teman baikku sejak kuliah. Tapi bahkan Dita pun mulai menunjukkan kegelisahan yang selama ini dia sembunyikan. Suatu malam, kami sedang berbincang di rumahnya. Awalnya, semuanya terasa biasa saja, sampai akhirnya dia berkata dengan suara pelan, "Ninda, aku ingin bertanya sesuatu, tapi tolong jangan tersinggung." Aku menatapnya dengan bingung. "Apa?" Dia menggigit bibirnya, lalu akhirnya bertanya dengan ragu, "Kamu sendiri, gak pernah kepikiran kalau mungkin kamu memang bawa sial?" Jantungku seperti diremas. Bahkan sahabatku sendiri. Aku menegakkan tubuhku. "Kamu pikir aku penyebab mereka mati?" Tanyaku, mencoba menahan perasaanku. Dita buru-buru menggeleng. "Bukan begitu, Ninda. Aku tahu kamu gak mungkin jahat. Tapi coba pikir, ini udah 3 kali terjadi. Dan semuanya gak wajar." Aku terdiam. Sebelum aku bisa menjawab, Dita kembali bicara. "Aku cuma takut sama kamu. Bukan karena aku percaya kamu bawa sial, tapi karena aku takut kamu gak akan pernah bisa bahagia lagi." Dadaku terasa sesak. Apakah aku benar-benar ditakdirkan untuk selalu sendiri? Apakah aku memang tidak pantas mendapatkan kebahagiaan? Tapi aku tidak mau pasrah begitu saja. Aku harus tahu. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan penyebab semua ini. Dan disitulah aku memutuskan untuk mencari kebenaran. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Lampu kamar redup, hanya diterangi oleh sinar bulan yang menembus jendela. Sejak kepergian Adrian, rumah ini terasa semakin sepi, seakan-akan tidak ada kehidupan di dalamnya. Aku menatap foto pernikahanku yang masih terpajang di meja. Ada foto Bagas, suami pertamaku, yang tersenyum penuh semangat. Di sebelahnya, foto Raka dengan tatapan lembutnya. Dan terakhir, Adrian, pria yang sempat memberiku harapan baru, tapi tetap pergi terlalu cepat. Aku menggenggam kepalaku. Aku ingin berpikir bahwa ini hanya kebetulan, bahwa Tuhan hanya mengujiku dengan cobaan yang berat. Tapi bagaimana bisa? 3 kali aku menikah. 3 kali pula aku kehilangan. Bagaimana mungkin ini hanya kebetulan? Aku menarik napas panjang dan menutup mata. Kata-kata orang-orang kembali bergema di kepalaku. Dia janda pembawa maut. Jangan dekati Anindita kalau masih sayang nyawa. Kalau aku jadi laki-laki, aku nggak bakal berani deket-deket sama dia. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu apakah aku harus marah, sedih, atau pasrah saja. Satu pertanyaan terus menghantuiku. Apakah aku benar-benar perempuan pembawa sial? Jika ya, maka aku tidak seharusnya menikah lagi. Aku tidak seharusnya jatuh cinta lagi. Aku tidak seharusnya mendekati siapapun. Karena setiap pria yang kucintai akan mati. Aku berdiri dan berjalan menuju cermin. Aku menatap diriku sendiri. Mata yang sembab, wajah yang penuh kelelahan, bibir yang pucat. Aku mencoba mencari sesuatu dalam pantulan itu. Apa yang membuatku berbeda dari wanita lain? Apa yang membuatku seolah dikutuk seperti ini? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benakku. Bagaimana jika semua ini bukan tentang aku? Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Aku tidak boleh hanya duduk diam dan menerima nasib. Aku harus mencari tahu. Aku harus tahu kebenarannya. Mungkin ini hanya kebetulan. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih gelap yang belum kusadari. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memiliki tujuan. Aku akan menyelidiki kematian suami-suamiku. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan perempuan pembawa sial. Hari itu, hujan turun gerimis saat aku duduk di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Sejak kematian Adrian, aku lebih sering menghindari tempat-tempat ramai. Aku hanya ingin sendiri,
menikmati kesunyian tanpa tatapan penuh kasihan atau bisikan-bisikan yang menyakitkan. Aku menyesap kopi di hadapanku sambil menatap keluar jendela, memperhatikan rintik hujan yang membasahi jalanan. Pikiranku masih dipenuhi pertanyaan yang sama. Apakah aku benar-benar pembawa sial? Aku mulai berpikir bahwa mungkin aku memang tidak boleh lagi dekat dengan siapapun. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk sendiri selamanya. Saat itulah seseorang mendekat ke mejaku. "Permisi, boleh saya duduk di sini?" Aku menoleh. Seorang pria berdiri di depanku, membawa nampan berisi secangkir kopi dan sepotong kroasang. Kafe ini cukup sepi, tapi memang hanya mejaku yang kosong. Aku mengangguk kecil. "Silakan." Dia tersenyum dan duduk di hadapanku. Aku memperhatikannya sekilas. Rambutnya sedikit basah karena hujan. Wajahnya teduh dengan sorot mata yang hangat. Dia tampak seperti seseorang yang baru pulang kerja, dengan kemeja lengan panjang yang lengannya sedikit digulung. "Kau sering kesini?" tanyanya ramah sambil menyeruput kopinya. Aku menggeleng. "Hanya sesekali." Dia mengangguk. Aku juga. Biasanya aku lebih suka pulang langsung, tapi hari ini, rasanya ingin menikmati hujan dulu sebelum pulang. Aku tidak menjawab, hanya menatap keluar jendela lagi. Pria itu tersenyum kecil. "Oh, maaf kalau aku mengganggu. Aku hanya merasa sedikit canggung duduk sendiri." Aku menghela napas dan akhirnya berkata, "Tidak apa-apa." Kami pun duduk dalam diam selama beberapa saat. Aku tidak tahu siapa dia, dan kupikir dia juga tidak tahu siapa aku. Tidak ada sorot takut di matanya. Tidak ada sikap ragu seperti yang biasa kutemui dari pria-pria lain yang sudah tahu masa laluku. "Aku Haikal," katanya akhirnya, mengulurkan tangan. Aku menatapnya ragu, tapi akhirnya membalas uluran tangannya. "Anindita." Haikal tersenyum. "Senang bertemu denganmu, Anindita." Aku tidak tahu apakah aku seharusnya merasa senang atau justru khawatir. Karena jika dia tahu siapa aku, apakah dia akan tetap di sini? Atau dia akan pergi seperti yang lainnya? Setelah pertemuan pertama di kafe itu, aku berpikir Haikal hanyalah orang asing yang kebetulan berbagi meja denganku. Namun, takdir sepertinya berkata lain. Beberapa hari setelahnya, aku kembali ke kafe yang sama, dan di sanalah aku kembali bertemu dengannya. "Kita bertemu lagi," katanya sambil tersenyum. "Boleh aku duduk di sini lagi?" Aku menatap sekeliling. Kafe itu masih sepi seperti sebelumnya, dan seperti sebelumnya juga, aku tidak merasa keberatan. "Silakan." Haikal duduk dan mulai berbicara denganku seperti teman lama. Dia tidak tahu masa laluku, dan itu membuatku merasa sedikit lebih ringan. Tidak ada tatapan kasihan, tidak ada ketakutan terselubung. Hanya percakapan biasa antara dua orang yang kebetulan sering bertemu di tempat yang sama. "Jadi, kau bekerja di mana?" tanyanya suatu hari. "Aku bekerja di perusahaan desain interior," jawabku singkat. Matanya berbinar. "Serius?" Aku selalu kagum dengan orang-orang yang bisa menciptakan sesuatu dari imajinasi mereka. Aku sendiri buta soal estetika. Aku tersenyum tipis. "Lalu kau bekerja di bidang apa?" "Finance," jawabnya dengan nada bercanda. "Sesuatu yang jauh dari seni, kecuali kau menganggap angka itu sebuah karya seni." Aku tertawa kecil. Rasanya sudah lama aku tidak tertawa seperti itu. Lepas, tanpa beban. Setiap kali kami bertemu, percakapan kami selalu ringan dan menyenangkan. Haikal tidak pernah bertanya terlalu dalam tentang hidupku, dan aku bersyukur akan hal itu. Namun, lambat laun aku mulai menyadari sesuatu. Haikal tertarik padaku. Caranya menatapku saat aku berbicara. Perhatiannya yang kecil tapi terasa tulus, dan cara dia selalu mencari alasan untuk bertemu di kafe itu. Semuanya menunjukkan bahwa dia ingin lebih dari sekadar teman minum kopi.
Dan aku mulai takut. Aku takut dia akan mengetahui siapa aku. Aku takut dia akan mendengar cerita tentang masa laluku dan pergi seperti yang lainnya. Aku takut aku akan kehilangan seseorang lagi. Tapi yang paling kutakuti adalah kemungkinan bahwa aku memang pembawa sial. Bagaimana jika aku membiarkan Haikal masuk ke dalam hidupku, lalu dia berakhir seperti suami-suamiku yang lain? Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Namun, sebelum aku bisa mengambil keputusan, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuatku sadar bahwa aku tidak bisa terus lari dari masa laluku. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin dekat dengan Haikal. Awalnya, aku berusaha menjaga jarak. Aku takut jika dia tahu siapa aku, dia akan pergi seperti yang lain. Tapi Haikal begitu hangat, begitu sabar, hingga tanpa kusadari aku mulai membuka diri. Kami mulai sering bertemu di luar kafe. Haikal mengajakku makan malam, mengajakku berjalan-jalan ke taman, bahkan sesekali menonton film bersama. Aku tidak ingat kapan terakhir kali merasa sebahagia ini. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Tetangga-tetangga di komplek mulai memperhatikan kebersamaan kami. Mereka melihat bagaimana Haikal mengantarku pulang, bagaimana kami berjalan berdua di akhir pekan, dan bagaimana aku kembali tersenyum setelah sekian lama. Dan bisikan-bisikan itu pun mulai bermunculan. Itu Haikal, kan? Kok dia deket sama Anindita? Apa dia nggak tahu siapa perempuan itu? Udah 3 kali nikah, 3 kali suaminya mati. Kenapa Haikal nggak takut? Kasihan, kalau dia benar-benar pacaran sama Anindita, dia bisa jadi korban selanjutnya. Aku bisa merasakan tatapan mereka setiap kali aku keluar rumah. Aku bisa mendengar nada kasihan sekaligus ketakutan dalam suara mereka. Aku mulai merasa gelisah. Apakah Haikal mendengar semua ini? Apakah dia tahu apa yang mereka katakan di belakangku? Tapi Haikal tetap seperti biasa. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda menjauh atau menghindariku. Justru sebaliknya, dia semakin sering datang, semakin peduli, dan semakin membuatku takut kehilangan. Sampai suatu hari, saat kami sedang berjalan di taman, aku tidak bisa menahan diri lagi. Haikal, panggilku dengan suara lirih. Dia menoleh padaku dengan senyuman hangat. Iya. Aku menarik napas dalam-dalam. Apa kau tahu tentang aku? Dahi Haikal sedikit berkerut. Maksudmu? Aku menundukkan kepala. Tentang masa laluku. Tentang suami-suamiku. Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku tahu." Jantungku berdegup kencang. Sejak kapan? Sejak beberapa minggu yang lalu. Jawabnya jujur. Aku mulai mendengar bisikan orang-orang. Aku juga sempat mencari tahu sendiri. Aku menelan ludah. Dan kau masih tetap di sini. Haikal tersenyum. Tapi kali ini ada keseriusan dalam matanya. Apa aku harus pergi hanya karena masa lalumu? Aku tidak bisa menjawab. Kau pikir aku tidak takut? Lanjutnya. Ya, aku sempat ragu. Aku bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Lalu, kenapa kau tetap di sini? Haikal menatapku dalam-dalam. Karena aku percaya pada apa yang kulihat. Dan yang kulihat bukan perempuan pembawa sial, tapi seseorang yang sudah terlalu lama dihantui rasa bersalah atas sesuatu yang bahkan belum tentu kesalahannya. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Tidak ada seorang pun yang pernah berkata seperti itu padaku. Tidak ada seorang pun yang berusaha memahami beban yang selama ini kupikul. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Aku tidak bisa menangis di sini. Aku tidak bisa menunjukkan kelemahanku. Tapi dalam hati, aku tahu, Haikal bukan sekadar pria yang penasaran denganku.
Dia benar-benar ingin ada di sisiku. Namun, aku tahu, seberapa kuat pun perasaan ini, bayang-bayang kematian selalu mengikutiku. Dan aku tidak akan membiarkan orang yang kucintai menjadi korban berikutnya. Aku harus mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Haikal terus terngiang di kepalaku. Aku percaya pada apa yang kulihat. Dan yang kulihat bukan perempuan pembawa sial, tapi seseorang yang sudah terlalu lama dihantui rasa bersalah atas sesuatu yang bahkan belum tentu kesalahannya. Aku ingin mempercayai kata-katanya, tapi aku tidak bisa. Aku sudah kehilangan 3 suami. Aku tidak bisa kehilangan lagi. Dan jika Haikal tetap di sisiku, aku takut maut juga akan menjemputnya. Aku harus menjauh darinya. Keesokan harinya, aku mulai menghindari Haikal. Aku tidak lagi datang ke kafe yang biasa kami datangi. Aku tidak membalas pesannya. Aku juga tidak mengangkat teleponnya. Aku pikir dengan begini, dia akan menyerah dan pergi dari hidupku. Tapi Haikal tidak semudah itu menyerah. 2 hari setelah aku menghilang, dia datang ke kantorku. Aku baru saja keluar dari gedung ketika aku melihatnya berdiri di dekat mobilnya, menungguku. Aku terkejut, tapi segera berpura-pura tidak melihatnya dan berjalan ke arah lain. Namun, aku baru melangkah beberapa meter ketika suara Haikal memanggil, "Anindita." Aku terhenti. Napasku tercekat. Perlahan, aku menoleh ke arahnya. Haikal berjalan mendekat. Tatapannya tajam, penuh dengan kebingungan dan rasa tidak terima. "Kenapa kau menghindariku?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku menggigit bibirku, berusaha mencari alasan. "Aku tidak menghindar." "Jangan bohong," katanya tegas. "Aku menghubungimu berkali-kali. Kau tidak pernah membalas. Kau juga tidak datang ke kafe lagi. Kau pikir aku tidak menyadarinya?" Aku mengalihkan tatapanku, tidak berani menatap matanya. "Maaf, Haikal. Aku hanya butuh waktu." Haikal menatapku dalam-dalam. "Waktu untuk apa?" "Untuk menjauh dariku." Aku diam. Haikal menghela napas, lalu berkata dengan suara lebih lembut, "Aku tidak mengerti. Semuanya baik-baik saja sebelumnya. Kenapa kau tiba-tiba seperti ini?" Aku mengepalkan tanganku. Aku harus kuat. Aku harus tetap pada keputusanku. "Aku tidak bisa terus bersamamu, Haikal," ucapku akhirnya. "Aku tidak ingin membahayakanmu." Haikal mengernyit. "Membahayakan?" Aku menatapnya, mencoba menahan air mataku. "Apa kau tidak dengar? Aku ini pembawa sial. Semua pria yang pernah bersamaku, mereka meninggal. Haikal, kau pikir itu kebetulan?" Haikal terdiam. Ada sesuatu dalam sorot matanya, bukan ketakutan, bukan juga keraguan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Lalu, dia berkata pelan, "Kau benar-benar percaya kalau kau penyebab kematian mereka?" Aku menggigit bibirku, tidak tahu harus menjawab apa. Haikal menarik napas panjang. "Anindita, kalau kau memang pembawa sial, seharusnya aku sudah mati sejak pertama kali bertemu denganmu." Aku terkejut mendengar kata-katanya. "Tapi lihat aku," lanjutnya. "Aku masih di sini. Aku masih berdiri di hadapanmu. Aku masih hidup." Aku pikir Haikal akan menyerah setelah aku terus menghindarinya. Aku pikir dia akan mundur, seperti semua pria lain yang takut akan masa laluku. Tapi aku salah. Haikal justru semakin mendekat, semakin menunjukkan kesungguhannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, suatu malam dia mengatakan sesuatu yang tak pernah kuduga. Malam itu, kami duduk di balkon apartemenku, ditemani langit gelap dan udara yang mulai dingin. Aku membiarkannya masuk setelah dia memaksa ingin berbicara denganku.
Kami berbincang seperti biasa, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Lalu, tanpa peringatan, Haikal menatapku dalam-dalam dan berkata, "Aku ingin menikah denganmu, Anindita." Aku membeku. Aku menatapnya dengan mata membelalak, memastikan aku tidak salah dengar. "Apa?" Haikal tidak bergeming. Tatapannya tetap penuh keyakinan. "Aku ingin menikah denganmu." Aku tertawa kecil, bukan karena bahagia, tapi karena tak percaya. "Haikal, kau bercanda, kan?" "Aku serius," katanya dengan nada mantap. "Aku ingin menikahimu. Aku ingin membuktikan bahwa semua yang orang-orang katakan tentangmu tidak benar." Aku menggelengkan kepala. Hatiku terasa sesak. "Haikal, kau tahu ini tidak bisa terjadi. Aku tidak bisa mengambil risiko itu." "Risiko apa?" tanyanya tegas. "Risiko kehilangan aku? Risiko bahwa aku akan mati seperti mereka?" Aku terdiam, menundukkan kepala. Haikal melanjutkan, suaranya lebih lembut kali ini. "Anindita, jika aku mati, itu bukan karena kau. Itu karena takdir. Aku tidak percaya kau penyebab semua itu. Aku tidak percaya kau pembawa sial." Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi bagaimana kalau kau salah?" Haikal tersenyum kecil. "Kalau aku salah, setidaknya aku mati dalam keadaan mencintaimu." Dadaku terasa sesak. Aku ingin menolak, ingin mendorongnya pergi, tapi di saat yang sama aku juga ingin percaya padanya. "Aku tidak tahu, Haikal," bisikku. "Aku takut." Haikal menggenggam tanganku erat. "Aku tidak takut." Aku menatapnya lama, mencoba mencari keraguan dalam matanya. Tapi yang kutemukan hanya ketulusan dan keberanian. Lalu, sesuatu dalam hatiku mulai goyah. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku bertanya pada diriku sendiri. Mungkin, aku memang bukan penyebab semua ini? Mungkin, Haikal benar? Tapi jika aku menerima lamarannya, apakah itu berarti aku juga harus menerima kemungkinan terburuk? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, malam itu, untuk pertama kalinya aku mempertimbangkan sesuatu yang sudah lama kuanggap mustahil. Pernikahan, cinta, dan sebuah harapan baru. Aku masih ragu, masih takut. Tapi Haikal meyakinkanku dengan segala cara. Dia tidak peduli dengan bisikan orang-orang. Tidak peduli dengan masa laluku. "Aku tidak menikahi omongan orang. Aku menikahi kamu," katanya mantap. Dan akhirnya, aku menyerah. Aku menerima lamarannya. Pernikahan kami digelar secara sederhana. Aku tidak ingin pesta besar. Aku tidak ingin menarik perhatian lebih banyak orang, terutama mereka yang percaya bahwa aku adalah perempuan pembawa sial. Tetapi meskipun sederhana, hari itu terasa begitu istimewa. Aku memakai kebaya putih dengan riasan yang lembut, sementara Haikal terlihat gagah dengan jasnya. Tangannya menggenggam tanganku erat sepanjang prosesi. Saat ijab kabul diucapkan, dadaku terasa begitu sesak. Aku ingin percaya bahwa ini adalah awal yang baru. Aku ingin percaya bahwa aku bisa bahagia lagi tanpa dihantui ketakutan. Setelah akad selesai dan kami resmi menjadi suami istri, Haikal menatapku dengan penuh keyakinan. "Kita akan baik-baik saja," bisiknya. Aku hanya bisa tersenyum kecil, meski dalam hati, kekhawatiran itu belum sepenuhnya hilang. Malam itu, kami makan malam bersama di rumah baru kami. Aku duduk di seberangnya, menatap wajah pria yang kini sah menjadi suamiku. "Apa kau menyesal menikah denganku?" tanyaku pelan. Haikal tersenyum, menggeleng. "Sama sekali tidak. Aku ingin percaya, ingin merasa lega. Tapi jauh di dalam hatiku,
Aku tahu bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Aku telah menikah 3 kali. Dan 3 kali pula aku kehilangan suami. Apakah kali ini akan berbeda? Ataukah aku harus bersiap kehilangan lagi? Pernikahanku dengan Haikal tidak membuat bisikan orang-orang berhenti. Justru sebaliknya, mereka semakin sering membicarakanku. Lihat saja, berapa lama Haikal akan hidup? Paling juga nggak sampai setahun. Kasihan, dia pikir dia bisa mengubah takdir. Aku mendengar semuanya. Setiap kali aku keluar rumah, setiap kali aku berbelanja ke pasar, setiap kali aku melewati ibu-ibu yang suka berkumpul di sudut gang, aku tahu mereka sedang membicarakanku. Mereka pikir aku tidak mendengar. Tapi aku tahu. Haikal juga tahu. Abaikan saja mereka, katanya setiap kali aku menunjukkan kegelisahanku. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana aku bisa mengabaikan sesuatu yang selama ini selalu menjadi ketakutanku? Aku ingin percaya pada Haikal. Ingin percaya bahwa kami akan baik-baik saja. Tapi di dalam hatiku, ada rasa cemas yang tidak bisa hilang. Bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika pernikahan ini hanya masalah waktu sebelum aku kehilangan lagi? 1 bulan pertama pernikahan kami berjalan dengan baik. Haikal adalah suami yang baik. Dia selalu menenangkan kegelisahanku. Selalu ada setiap kali aku mulai tenggelam dalam ketakutan. Tapi bisikan-bisikan itu tetap ada. Dan semakin lama, aku mulai merasa sesuatu tidak beres. Setiap kali Haikal keluar rumah, aku dihantui rasa khawatir yang luar biasa. Setiap kali dia terlambat pulang, jantungku berdetak tak karuan. Setiap kali dia mengeluh kelelahan atau sedikit tidak enak badan, pikiranku langsung dipenuhi kemungkinan terburuk. Aku merasa seolah-olah aku sedang menghitung waktu. Seolah-olah aku sedang menunggu sesuatu terjadi. Dan entah mengapa, firasatku mengatakan bahwa aku tidak salah. Ada sesuatu yang akan terjadi. Aku hanya belum tahu kapan dan bagaimana. Malam itu, Haikal harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Aku cuma 2 hari, katanya sambil memasukkan pakaian ke dalam koper. Jangan khawatir. Ya. Tapi bagaimana bisa aku tidak khawatir? Aku berdiri di ambang pintu kamar, menggigit bibir. Haikal, apa tidak bisa ditunda? Haikal berhenti, lalu menatapku lembut. Dia melangkah mendekat, meraih tanganku. Kau kenapa? Ini hanya perjalanan kerja biasa, sayang. Aku menggeleng. Aku takut. Takut apa? Aku menunduk, menggigit bibir. Takut kehilanganmu. Haikal tersenyum kecil, mengangkat wajahku agar mataku menatapnya. Anindita, dengar aku. Aku tidak akan pergi lama. Dan aku akan baik-baik saja. Tapi bagaimana jika aku benar-benar pembawa sial? Haikal, bagaimana jika kau? SSTT. Haikal menempelkan telunjuknya di bibirku. Kita sudah bicara tentang ini, kan? Aku tidak percaya kau pembawa sial. Kau bukan penyebab kematian suami-suamimu. Aku ingin percaya kata-katanya. Aku ingin percaya bahwa dia akan baik-baik saja. Tapi setelah kehilangan 3 suami, bagaimana bisa aku tenang saat Haikal jauh dariku? Keesokan harinya, aku mengantar Haikal ke bandara. Dia mencium keningku sebelum pergi, berjanji akan menghubungiku begitu sampai. Aku mencoba tersenyum, mencoba tidak menunjukkan betapa gelisahnya aku. Tapi begitu dia menghilang di balik gerbang keberangkatan, hatiku terasa begitu kosong. Dan saat itu juga, firasat buruk mulai menyelimuti pikiranku. Bagaimana jika aku tidak pernah melihat Haikal lagi? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap ponselku, menunggu pesan dari Haikal. 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu.
Ponselku tetap sunyi. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Aku mencoba meneleponnya, tapi panggilanku langsung masuk ke voicemail. Hatiku mencelos. Jangan berpikir yang tidak-tidak, Anindita. Mungkin dia hanya sibuk. Mungkin ponselnya mati. Tapi otakku tidak bisa berhenti membayangkan kemungkinan buruk. Apa yang terjadi kalau Haikal mengalami kecelakaan? Bagaimana jika pesawatnya jatuh? Bagaimana jika dia benar-benar meninggalkanku selamanya? Aku segera membuka berita di ponsel, mencari informasi tentang penerbangan Haikal. Tidak ada laporan kecelakaan. Tidak ada berita buruk. Tapi hatiku tetap tidak tenang. Aku merasakan sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Aku hanya belum tahu kapan atau bagaimana. Dan aku takut. Sangat takut. Ternyata, ketakutanku tidak menjadi kenyataan. Malam itu, tepat ketika aku hampir menangis karena panik, ponselku akhirnya berdering. Maaf, sayang. Suara Haikal terdengar di seberang sana. Terdengar sedikit lelah. Ponselku mati. Dan aku baru bisa mengisi daya. Aku menghela napas panjang, merasakan seluruh ketegangan di tubuhku mencair. Kau tidak tahu betapa takutnya aku, Haikal. Haikal tertawa kecil. Aku baik-baik saja, Anindita. Jangan khawatir, ya? Aku akan pulang secepatnya. Aku mengangguk meski dia tidak bisa melihat. Baiklah. Hati-hati, ya. Setelah panggilan berakhir, aku merasa jauh lebih tenang. Dan 2 hari kemudian, saat aku melihat Haikal keluar dari pintu kedatangan di bandara dengan senyum lebarnya, aku menyadari satu hal. Mungkin, aku benar-benar tidak perlu takut lagi. Setelah kepulangan Haikal, kehidupanku perlahan mulai berubah. Tidak ada lagi ketakutan yang berlebihan. Tidak ada lagi malam-malam panjang penuh kekhawatiran. Pernikahan kami berjalan dengan bahagia. Haikal adalah suami yang penyayang. Dia selalu berusaha membuatku merasa aman dan nyaman. Dia memperlakukanku seolah aku adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan damai di sisinya. Setiap malam, aku tidur dengan senyum di wajahku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dicintai tanpa rasa takut di dalamnya. Aku mulai percaya bahwa mungkin aku memang bukan pembawa sial. Mungkin aku memang pantas untuk bahagia. Tetapi, kebahagiaan itu membuat orang-orang semakin iri. Tetangga-tetanggaku yang dulu sibuk berbisik kini mulai menunjukkan sikap yang lebih terang-terangan. Kenapa Haikal masih hidup? Mungkin kutukannya sudah hilang. Atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu. Aku tidak peduli dengan ucapan mereka. Aku hanya ingin menikmati kebahagiaanku bersama Haikal. Aku tidak tahu bahwa sesuatu sedang menunggu di depan. Sesuatu yang bisa merenggut kebahagiaan yang baru saja kudapatkan. Aku tidak tahu bahwa masa laluku belum benar-benar melepaskanku. Dan saat kebenaran itu muncul, apakah aku masih bisa mempertahankan kebahagiaanku? Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa kusadari, pernikahanku dengan Haikal sudah berjalan 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu, aku membuktikan bahwa aku bukan perempuan pembawa sial. Aku tidak kehilangan suamiku. Sebaliknya, aku justru mendapatkan lebih banyak kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menjadi seorang ibu. Kehamilan pertamaku adalah kejutan besar bagi kami berdua. Saat aku menunjukkan hasil tes pack pada Haikal, dia hanya menatap benda itu selama beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum lebar dan mengangkatku ke dalam pelukannya. Kita akan jadi orang tua, Anindita, serunya penuh semangat. Aku menangis dalam pelukannya. Tangis bahagia, yang dulu kupikir tak mungkin kualami. 9 bulan kemudian, lahirlah putra pertama kami, Raka. Dan setelahnya,
Kebahagiaan kami semakin lengkap dengan kehadiran dua anak lagi, Rania dan Ryan. Aku, yang dulu dianggap pembawa sial, kini memiliki keluarga kecil yang sempurna. Hari-hari kami dipenuhi tawa anak-anak. Aku masih ingat bagaimana Raka pertama kali belajar berjalan dan terjatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa melangkah sendiri. Aku masih ingat saat Rania berkata, "Ayah," untuk pertama kalinya, dan Haikal hampir menangis karena terharu. Aku masih ingat bagaimana Ryan selalu merangkak kemana-mana dan membuat rumah jadi berantakan. Tapi kami tidak peduli karena dia adalah kebahagiaan kami. Aku pernah takut kehilangan Haikal. Aku pernah takut bahwa aku tidak pantas mendapatkan semua ini. Tapi sekarang, melihat Haikal duduk di ruang keluarga dengan ketiga anak kami yang tertawa-tawa di sekelilingnya, aku tahu, aku telah memenangkan pertarungan dengan masa laluku. Aku bukan pembawa sial. Aku adalah istri yang dicintai. Aku adalah ibu yang bahagia. Dan aku tahu, selama Haikal ada di sisiku, aku tidak perlu takut lagi. Selesai. Kisah Anindita mengajarkan kita bahwa takdir bukan sesuatu yang bisa ditentukan oleh omongan orang lain. Sebanyak apapun tuduhan dan prasangka buruk yang diarahkan padanya, pada akhirnya Anindita membuktikan bahwa dia bukan perempuan pembawa sial. Ketakutan dan trauma masa lalu tidak seharusnya menghalangi kita untuk meraih kebahagiaan. Jangan biarkan komentar negatif orang lain membuatmu ragu akan dirimu sendiri. Karena yang tahu kebenaran tentang hidupmu, hanyalah kamu dan Tuhan. Jika ada seseorang di luar sana yang merasa terpuruk karena dicap buruk oleh lingkungan, ingatlah bahwa hidupmu adalah milikmu, bukan milik mereka. Jangan pernah berhenti percaya bahwa kamu pantas bahagia. Kalau kamu suka dengan cerita ini dan ingin menonton lebih banyak kisah seru, penuh emosi, dan inspiratif lainnya, jangan lupa subscribe. Tekan tombol like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.